Nova. Dan aku Cinta Agustin dari Bahariski. Kami dari 1110. Hari ini kita bakal membahas perjalanan Jepang dari negara yang awal tertutup, lalu melakukan modernisasi besar-besaran, hingga akhirnya menduduki Indonesia dalam Perang Dunia II. Banyak banget yang bakal kita bahas nih, mulai dari politik Sakoku, restorasi Meiji, modernisasi Jepang, hingga perjanjian Kalijati. Yuk kita bahas dari awal. Oke, pertama kita masuk ke politik Sakoku, Jepang yang tertutup dari dunia. Di awal abad ke-17, Jepang menerapkan kebijakan isolasi yang dikenal sebagai politik Sakoku, yang berarti negara terkunci. Kebijakan ini diterapkan oleh Kesogunan Tokugawa pada tahun 1639. Jepang menutup diri dari dunia luar, melarang perdagangan dengan bangsa asing, kecuali dengan Belanda dan Tiongkok di pelabuhan tertentu. Tujuannya adalah mencegah pengaruh asing, terutama dari misionaris Kristen Eropa yang dianggap mengancam stabilitas Jepang. Tapi, akibatnya Jepang tertinggal dari negara-negara barat yang mulai mengalami revolusi industri. Nah, perubahan besar mulai terjadi di pertengahan abad ke-19. Lalu kita masuk ke restorasi Meiji. Pada tahun 1853, Commodore Matthew Perry dari Amerika Serikat datang ke Jepang dengan kapal perang dan memaksa Jepang membuka perdagangan melalui perjanjian Kanagawa tahun 1854. Kesogunan Tokugawa dianggap lemah karena tunduk pada tekanan asing, sehingga pada tahun 1868 Kaisar Meiji naik takhta dan menghapus sistem shogun. Inilah yang disebut dengan restorasi Meiji. Oke, restorasi Meiji mengubah Jepang secara besar-besaran dari negara feodal menjadi negara modern. Nih, selanjutnya kita akan membahas modernisasi Jepang dari tradisional kekuatan dunia. Di bawah Kaisar Meiji, Jepang mulai melakukan modernisasi di berbagai bidang. Yang pertama ada pemerintahan. Sistem feodal dihapus dan Jepang mulai mengadopsi sistem politik ala barat. Yang kedua, militer. Jepang membangun angkatan perang modern dan menerapkan wajib militer. Yang ketiga, ekonomi dan industri. Jepang membangun pabrik, jalur kereta api, dan meningkatkan pertanian. Yang keempat, pendidikan. Sekolah-sekolah mulai didirikan agar rakyat lebih terdidik dan siap menghadapi perubahan zaman. Dampaknya itu luar biasa banget loh, padahal kan melakukan dalam waktu singkat. Bahkan Jepang berubah menjadi kekuatan industri dan militer besar. Bahkan, Jepang menang dalam Perang Rusia-Jepang pada tahun 1905, menunjukkan bahwa mereka bisa menyaingi negara-negara barat nih. Lalu kita masuk ke bagian Jepang yang akhirnya masuk ke Indonesia dalam Perang Dunia II. Setelah modernisasi, Jepang mulai mencari sumber daya untuk mendukung industrinya. Pada tahun 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor, menandai awal Perang Pasifik dalam Perang Dunia Kedua. Lalu pada 11 Januari 1942, Jepang mulai masuk ke Indonesia dengan mendarat di Tarakan, Kalimantan. Belanda yang saat itu menguasai Indonesia berusaha melawan, tapi tentara Jepang lebih kuat dan bergerak cepat menduduki berbagai wilayah. Lalu kita masuk ke bagian perjanjian Kalijati, yang pada akhirnya Belanda menyerah kepada Jepang. Pada 8 Maret 1942, Jepang berhasil merebut Jawa dan Belanda menyerah tanpa syarat melalui perjanjian Kalijati di Subang, Jawa Barat. Ini menandai berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia setelah lebih dari 300 tahun. Wow, lama banget ya, 300 tahun. Lama sekali ya. Tapi, pendudukan Jepang bukan berarti Indonesia langsung merdeka. Jepang itu tetap punya agenda sendiri. Dan ini membawa dampak besar loh bagi rakyat Indonesia. Jadi itulah perjalanan Jepang dari negara yang tertutup lalu menjadi modern hingga akhirnya menduduki Indonesia dalam Perang Dunia Kedua. Dari kebijakan Sakoku, restorasi Meiji, hingga perjanjian Kalijati, semua ini menunjukkan bahwa Jepang berkembang menjadi kekuatan dunia. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!